Untuk menjaga keselamatan aset perusahaan diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki lisensi yang sesuai standar. Hal ini tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga investasi dalam keberlanjutan dan keamanan perusahaan Anda. Demi menjawab kebutuhan itu, hadir PT K3 Sarana Raharja, mitra terpercaya dalam pelatihan dan konsultasi profesional. Kami membantu Anda mencapai standar terbaik melalui sertifikasi K3 yang sesuai dengan regulasi BNSP, Kemnaker, dan LSK. Moto perusahaan kami utamakan ibadah dan keselamatan dan kesehatan kerja. Kami berkomitmen untuk tidak hanya meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kerja, sistem dan pendukungnya, tetapi juga memastikan bahwa aspek spiritual dan keselamatan kerja selalu menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitasnya. Mengusung slogan mantap yang merupakan singkatan dari Mitra yang Amanah, Transparan, Adaptif, dan Profesional, PT K3 Sarana Raharja hadir dengan komitmen kuat untuk memberikan pelayanan terbaik di setiap langkah. Lokasi kantor kami tersebar di berbagai kota di Indonesia, yaitu Surabaya, Jawa Timur, Lahat, Sumatera Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Memastikan kami dapat menjangkau dan memberikan layanan optimal di berbagai wilayah untuk Anda. Ayo, jadilah pionir dari perubahan dan keselamatan. Bergabunglah bersama kami, PT K3 Sarana Raharja. Oke Bapak, untuk teman-teman sekalian, di sini karena Bapaknya sudah siap, kita akan memulai materi. Diharapkan saat materi berlangsung, peserta dapat memute mikrofonnya dan mendengarkan materi dengan baik. Karena di akhir sesi nanti kita juga ada sesi games dan tanya jawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Fandi. Terima kasih Mbak Farah. Apa kabar Pak Wawan? Kita ketemu lagi. Alhamdulillah, kabar baik Pak Fandi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin rekan-rekan, ya kan? Saya lihat dari daftar hadir dan peserta ini mayoritas saya kenal, ya kan? Jadi walaupun mungkin day to day-nya kita pernah ketemu, terus kita juga, dan ini kelas keberapa, jadi ya semoga tetap nggak bosen dengerin Fandi bercerita. Kita diskusi bersama, ya kan? Nanti hari ini temanya kontraktor safety management system, dan sedikit testimoni rekan-rekan. Kenapa saya bersedia sharing dengan K3 saja? Jadi walaupun namanya K3 saja, tapi itu adalah singkatan nama perusahaan. Ini boleh perusahaannya baru, tapi isinya orang-orang lama rekan-rekan semua. Jadi beberapa kali saya bekerja sama dengan Pak Wawan, Pak Rifki, teman-teman yang ada di K3 saja ini. Jadi kalau misalkan ditanya kompeten apa enggak, kualifikasinya bagus apa enggak, ini jelas terbukti K3 saya. Jadi izin teman-teman, saya mulai dan jangan ragu. Nah, jika misalkan nanti ada hal yang ingin ditanyakan dan sebagainya, nanti kita ada sesi tanya jawab di akhir. Silakan bisa isi kolom chat jika misalkan teman-teman ini malu untuk tampil di layar, kalau misalkan nanti ada diskusi yang akan diarahkan oleh moderator, oleh Mbak Farah. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihatkah di layar? Mbak Farah udah terlihat? Sudah, Bang Fandi. Saya izin slideshow ya. Oke, semoga nih teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, ya. Judulnya adalah Kontraktor Safety Management System. Jadi di Indonesia kan adalah sistem manajemen keselamatan kontraktor. Apa sih CSMS? Dan ini kenapa menjadi penting, ya kan? Menjadi penting untuk terutama di bidang K3, dan ini pun sekaligus jenjang karir yang baik nanti buat rekan-rekan safety atau personil K3 yang baru akan join atau misalkan berkecimpung di dunia K3.
Hari ini kita rencananya akan membahas CSMS itu dimulai dari perkenalan SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, latar belakang CSMS di mana ada dasar hukum implementasi pelaksanaan CSMS sendiri, terus biar rekan-rekan lebih juga familiar apa sih CSMS, siklusnya ada berapa dan sebagainya. Nah, nanti kita diskusi di hari ini. Oke. Dan terakhir nanti sebelum kita evaluasi atau closing remarks, kita akan ada sedikit tips and trick bagaimana mengisi kuesioner CSMS agar efektif dan nilainya bisa maksimal. Oke, jadi dimohon teman-teman tetap fokus jika misalkan memang ada lagi di jalan atau misalkan ada aktivitas lain, bisa matikan kamera dan bisa matikan mikrofonnya agar tidak mengganggu rekan-rekan yang lain. Oke, ini tadi perkenalan sendiri saya. Terus kenapa sih Pak Fandi nulis detail basic pendidikan? Ini bukan mempromosikan akademisi atau misalkan alma mater, tapi sekaligus memotivasi rekan-rekan. Jika misalkan ada yang beberapa diskusi, Bang, bagaimana sih kalau misalkan saya basic SMA, saya hanya D3, apakah saya bisa jadi safety officer, safety manager, atau safety engineer di bidang K3 kan semua bisa rekan-rekan. Jadi memang awal karir saya itu dimulai dengan jadi D1, sertifikat ijazah D1 Fire Safety, terus saya menempuh pendidikan lagi di kampus yang sama untuk D3 Teknik Perminyakan. Nah, setelah lulus saya bekerja kurang lebih selama 10 tahun dan baru menempuh menyelesaikan jenjang sarjana saya itu ketika saya umur ya boleh bilang agak terlambat gitu kan, menuju umur 40 tahun. Nah, itu baru saya mendapatkan jenjang sarjana teknik. Jadi tidak ada yang terlambat dan ini pun memberikan motivasi ke rekan-rekan, karir dulu, nikah dulu, apa kuliah dulu. Nah, itu sebuah tentang pilihan. Yang penting adalah komitmen menjalankannya. Oke, kenapa sih CSMS ini juga perlu di pelatihan? Mohon maaf. Baik. Jadi kita latar belakang pelatihan dimulai dari setiap pekerjaan. Kita tahu di perusahaan itu tidak semuanya dikerjakan oleh internal perusahaannya. Jadi ada perusahaan pemilik pekerjaan, ada juga perusahaan yang bidang jasa atau lebih kenal kita dengan kontraktor. Kontraktor sendiri baik itu kontraktor secara fisik, konstruksi, juga ada kontraktor di bidang jasa, termasuk juga manpower supply. Terus di antara itu semua dalam pelaksanaannya, kontraktor itu rawan kecelakaan. Kenapa? Karena kontraktor memakai tenaga kerja yang jangka pendek atau tenaga kontrak bersifat sementara. Terus rata-rata mohon maaf itu karena pekerjaannya banyak fisikal terus dan pekerjaannya sangat dalam durasi yang pendek, jadi banyak pekerja kasar dan status pendidikannya juga kurang. Tingkat disiplin dalam bekerja juga kurang karena pengawasannya juga kurang. Dan terakhir adalah pemahaman tentang regulasi ataupun prosedur dalam K3L itu masih sangat kurang. Nah, ini familiar rekan-rekan ya. Saya lihat bagaimana teori domino ya kan di bidang K3 itu menjadi dasar investigasi jika terjadinya kerugian. Teori domino sendiri ini oleh Van Herbert. Nah, teman-teman udah mungkin familiar di mana ketika terjadinya kerugian pasti ada insiden, ada kejadian. Kita bisa teman-teman mungkin yang belum familiar, jadi ada accident ya kan yang sudah menyebabkan kerugian dan ada insiden, ada kejadian yang belum tentu menciptakan kerugian. Nah, untuk mencegah itu terus semua atau tindakan kondisi tidak aman penyebab langsung insiden, ada namanya sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, di mana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya insiden. Nah, minimalkan tingkat kecelakaan dan sakit akibat kerja dengan cara yang paling efektif dan efisien sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan produktivitas perusahaan. Sistem manajemen K3 sendiri sebenarnya sebelum PP nomor 50 tahun 2012, Permenaker itu sudah mengeluarkan nomor 5 tahun 96, di mana di pasal 3 disebutkan untuk setiap perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang atau mempunyai risiko yang tinggi, itu wajib menerapkan SMK 3. SMK 3 atau sistem manajemen tentunya dimulai dari kebijakan, punya rencana kerja, dan implementasinya, dan terakhir tentu saja adalah evaluasi atau audit programnya sudah berjalan apa tidak. Nah,
CSMS sendiri dibutuhkan atau dijalankan oleh perusahaan itu kenapa? Karena 70% pekerjaan di lapangan atau operasional perusahaan diberikan atau dilakukan oleh pihak ketiga, kontraktor ya, yang mendapatkan pekerjaan dari perusahaan. Terus 80% budget perusahaan pelaksanaan operasionalnya itu melalui juga kontrak ketiga, pihak ketiga juga. Dan 90% kecelakaan kerja itu menimpa oleh pekerja pihak ketiga, outsourcing, mitra kerja. Nah, kita bisa dilihat karena tadi di awal lihat kontraktor mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk kecelakaan kerja karena pekerjanya kebanyakan durasinya kontraknya pendek dan pekerjanya dengan basic pendidikan yang rendah. Terus sistem manajemen K3L ini juga menjadi peraturan pemerintah yang wajib diterapkan di seluruh lini bidang usaha. Sekali lagi bidang usaha, seluruh industri. Teman-teman sekarang bisa dilihat jika misalkan di loker atau di job street atau dimanapun info lowongan kerja, ada gedung perlu K3, mall perlu K3L, bank perlu K3. Kenapa? Karena di peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 di bab 3 penilaian SMK 3 itu sudah disebutkan dari 12 elemen itu wajib diterapkan oleh semua perusahaan yang memiliki pekerja lebih dari 100 atau dengan resiko tinggi. Nah, apa yang pasal mana, elemen mana yang berhubungan dengan CSMS atau evaluasi sistem manajemen keselamatan kerjanya kontraktor, yaitu di elemen 3, pengendalian, perancangan, dan peninjauan kontrak. Disinilah CSMS atau teman-teman mungkin yang sudah berkecimpung di K3 ada prosedur evaluasi kinerja subkontraktor. Nah, itu referensinya adalah PP nomor 50 tahun 2012 elemen 3. Oke. Nah, kita mengkerucutkan nih. Sedangkan untuk di migas peraturannya itu seperti apa? Rekan-rekan, ya sebelum ke peraturan ini yang PTK 05 dan PTK 007, migas itu terbagi beberapa segmen dari hilir dan hulu. Hulu itu adalah production sama eksploitasi minyaknya, minyak mentahnya, crude oilnya, yaitu dari pengeboran sampai dengan deliver ke konsumen. Contohnya di sini adalah untuk BBM berarti Pertamina Kilang Internasional, Petronas atau Shell. Untuk yang lainnya adalah gas. Gas ini bisa dipakai untuk produksi industri seperti petrokimia dan pabrik-pabrik yang produksi yang lain manufaktur. Nah, hal tersebut memiliki referensi yang berbeda-beda. Saya mengkerucutkan ke hulu, ya kan? Migas bidang hulu atau itu regulatornya ada yang dinamanya SKK Migas. Ya, SKK Migas atau Industri Migas Hulu itu mempunyai peraturan pedoman tata kerja nomor 005 dan 007. 005 ini berkaitan dengan sistem manajemen K3, sedangkan yang di 007 adalah pelaksanaan barang, pengadaan barang atau jasa. Nah, referensinya ini dipakai oleh seluruh KKS. KKS itu adalah perusahaan kontrak kerjasama dengan negara, dengan SKK Migas. Jadi, jika misalkan rekan-rekan saat ini menjadi vendor perusahaan dari KKS, salah satu KKS, contohnya adalah misalkan Pertamina Hulu Energi dan mempunyai sertifikat CSMS yang terdaftar di SKK Migas atau CIVD, sertifikatnya itu berlaku untuk KKS lain di subindustri hulu. Jadi contohnya adalah Petronas, ConocoPhillips atau Medco. Nah, itu CSMS-nya berlaku sertifikatnya. Pak, kalau misalkan untuk ke hilir, marketing atau kilang internasional, itu apakah CSMS-nya berbeda? Ya, sampai saat ini CSMS atau sistem manajemen keselamatan migasnya itu berbeda dengan industri migas hulu. Karena regulatornya pun beda. Kalau hulu di bawah SKK Migas, sedangkan kalau hilir itu ada di BP Migas. Kalau BP Migas, ya, Badan Pengendali Migas di hilir. Oke. Nah, sedangkan untuk industri lain, Pak, apakah ada regulasinya? Teman-teman tetap nginduknya adalah ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kesehatan kerja dan Undang-Undang Nomor 13 2003. Terus untuk permen, itu ada Permenaker yang tadi sebutkan di awal nomor 5
Sedangkan untuk industri migas itu juga ada Permen SDM nomor 5 tahun 2021, terus PUPR untuk konstruksi nomor 10 tahun 2021. Sedangkan peraturan pemerintahnya ada di PP nomor 50 tahun 2012 dan peraturan pemerintah nomor 19. Nah, CSMS ini juga bisa merujuk ke ISO. Kenapa? Ya karena regulasinya adalah sistem manajemen keselamatan kerja. Kalau kita sekarang dulu kenal OSHA 18001, sekarang kita merujuk ke ISO 45001. Elemen itemnya juga sama. Nova, apa bedanya CSMS dengan SMK 3 atau misalkan HSM Management System? Nah, CSMS sesuai namanya adalah kontraktor. Jadi sistem manajemen keselamatan yang dijalankan oleh pihak ketiga atau kontraktor, kita evaluasi, kita audit apakah sudah sesuai dengan standar kita sebagai perusahaan induk pemberi kerja. Jadi, jika misalkan Bapak dan Ibu bekerja di perusahaan jasa atau kontraktor dan menjalankan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dengan baik dan ada audit tiap tahun oleh audit internal maupun ada audit eksternal, tentu akan percaya diri ketika menghadapi audit CSMS dari perusahaan induk atau klien atau user kita kenalnya. Oke, jadi apa sih CSMS? Ya kan? Teman-teman bisa lihat, mohon maaf ini saya internetnya atau apa ya, jadi agak lambat di ini. Sudah di layar sudah berubah apa belum ya? Mohon izin Pak Wawan. Belum Bang Fandi, belum. Iya. Belum, Mas Pandi masih Oke, ini. Nah, udah berubah ini. siap. Jadi Udah, Pak inilah. Pandi. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Jadi CSMS inilah pengertiannya. Jadi adalah kontraktor safety ini adalah sistem manajemen yang dikelola oleh kontraktor dan dievaluasi oleh pemberi kontrak atau pemberi kerja. Jadi yang tadi saya sebutkan tujuannya apa? Agar tentunya adalah meminimalisir kecelakaan kerja. Targetnya teman-teman sudah punya semua, tentunya adalah zero incident. Tidak adanya kejadian yang berpotensi menyebabkan kerugian. Manfaatnya apa sih? Kita dilihat dari 4 segi atau 4 sisi ya teman-teman. Selain dari keselamatan kerja, yaitu mencapainya zero incident, tentu dengan implementasi sistem manajemen keselamatan yang baik, pekerjaan itu akan berjalan dengan efektif. Kalau efektif, waktunya dikerjakan lebih cepat, kualitasnya dengan baik atau lebih baik dari yang diminta, tentu perusahaan akan mendapatkan performa terbaiknya dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit atau biayanya, cost-nya bisa diredus, bisa dikurangi. Tapi jika misalkan sistem manajemen keselamatan kerjanya tidak berjalan dengan baik dan terjadinya insiden atau sampai juga kecelakaan kerja atau accident, maka akan ada biaya tambahan untuk yang tidak ada di kalkulasi awal perjalanan kontrak itu tadi. Nah, ini fungsi atau manfaat implementasi CSMS. Terus tahapan CSMS itu ada berapa sih? Teman-teman, di CSMS sendiri tahapannya itu hanya ada 2. Tapi sebelum tahapan CSMS itu, perusahaan akan melakukan inisiasi atau menyusun tim task force untuk menyusun kelengkapan tender, terus kajian lanjut dari desain engineering, dari market survei, harganya berapa di lapangan, estimator, jadi dari schedule-nya waktu, material, harga materialnya berapa, harga manpower berapa, perusahaan di dua fase awal inilah yang bekerja. Setelah itu, perusahaan akan menyusun fase awal CSMS, yaitu fase administrasi. Fase administrasi dimulai dengan kajian resiko, disusun oleh perusahaan. Perusahaan akan menyusun, mendevelop kajian risiko. Kategori pekerjaan yang akan ditender akan diberikan kepada kontraktor. Kategorinya risiko rendah, sedang, atau tinggi. Setelahnya, itu akan ada tahapan prakualifikasi, terus seleksi calon pemenang kontraknya. Selanjutnya, fase pelaksanaan. Fase kedua dari CSMS ini juga ada 3 siklus. Yang pertama, penilaian sebelum bekerja atau pre-job activity.
penilaian berjalan, working in progress, dan penilaian akhir, final evaluation. Jadi CSMS siklusnya ada 6 dengan 2 tahapan, 2 fase administrasi dan fase pelaksanaan. Berikut CSMS bagaimana sampai award. Ini for your info aja teman-teman biar tahu bisnis proses sebuah kontrak atau kontraktor mendapatkan kontrak dari klien atau itu. Dimulai dari objektif awal, menyusun HSM Management System, kajian risiko, setelah itu kontraktor akan ikut lelang, baik itu dari CSMS, lolos apa tidak, nilainya baik apa tidak, setelah itu akan beradu dengan harga dan teknikal, akan dinego, akhirnya memasukkan klarifikasi, set visit, juga tentukan verifikasi dokumen, setelah itu akan memenangkan lelangnya atau tendernya. CSMS sendiri siklusnya tadi ada 2 fase atau 2 tahap, fase administrasi dari 3, risk assessment kaji risiko, prekualifikasi, dan selection. Nah, selection sendiri apa? Yaitu tahapan untuk memilih mitra kerja terbaik di antara peserta tender. Jadi disinilah teman-teman diadu, perusahaan teman-teman yang kerja sebagai kontraktor akan diadu untuk dipilih. Nah, terus di tahap selanjutnya atau tahap pelaksanaannya itu ada PJA, Pre-Job Activity, penilaian sebelum bekerja, tahap di mana komunikasi antara pemberi kerja dengan mitra kerja sebelum pelaksanaan pekerjaan. Setelah itu adalah working in progress, penilaian berjalan, tahapan penilaian ketika kontrak kerjasama sudah jalan dan pekerjaan sudah dijalankan. Biasanya beberapa perusahaan memiliki prosedur yang berbeda. Ada yang 3 bulanan atau quarterly, ada yang di semester atau di tiap 6 bulan working in progress tergantung dengan lamanya atau panjangnya kontrak kerjasama. Yang terakhir adalah final evaluation, penilaian akhir. Tahapan penilaian akhir merupakan tahapan untuk mengevaluasi kinerja mitra kerja terhadap penerapan aspek selama pelaksanaan pekerjaan. Ini adalah boleh dibilang adalah penentuan akhir, evaluasi dari pelaksanaan kontrak dan menentukan nilai akhir CSMS yang akan masuk ke database atau bank datanya si perusahaan. Oke, itu tahap pelaksanaan. Nah, CSMS sendiri itu dari siklus 6 tadi tidak semuanya dijalankan. Balik lagi adalah ke kaji resiko. Jika misalkan penyusunan awal kaji resikonya rendah, maka yang wajib dilakukan siklusnya adalah hanya di awal kajian resiko dan penilaian akhir. Loh, Pak, nanti kualifikasi, seleksi, tender, penilaiannya itu base apa ya, Pak? Di tahap ini, jika misalkan resikonya rendah, perusahaan atau pemilik pekerjaan itu bisa melakukan proses bisnis yang namanya penunjukan langsung atau DA, direct appointment. Jadi direct appointment. Jadi siapa pemenang yang atau peserta lelang berdasarkan database, perusahaan akan ngundang kontraktor-kontraktor yang punya pengalaman dan memiliki risiko rendah tadi untuk langsung ditunjuk sebagai pemenang pelaksana pekerjaan. Tetapi jika dari kaji risiko, kategori pekerjaan yang akan ditenderkan, akan dilelang, memiliki resiko menengah dan tinggi, maka siklusnya akan semua tadi. 6 siklus itu wajib dilakukan. Dimulai dari penilaian risiko, pre-Q atau PQ, prakualifikasi, terus selection, dan penilaian sebelum bekerja, PSB atau PJA, terus penilaian berjalan, working in progress, dan penilaian akhir. Nah, ini jadi catatan. Jadi, Pak, tidak semuanya CSMS itu perlu PQ, perlu audit, perlu verifikasi, tidak. Berdasarkan, nah bagaimana kita tahu ini nanti perusahaan itu akan melakukan lelang pekerjaan dan mengirimkan undangan terhadap perusahaan yang ada di database. Untuk di SKK Migas atau industri migas hulu ada namanya CIVD, ya kan? Nah, itu database perusahaan-perusahaan vendor yang sudah terverifikasi oleh SKK Migas. Dan nantinya pengumumannya pun akan ada di website SKK Migas atau ESDM. Jadi peserta lelang bisa langsung mengirimkan keikutsertaannya atau yang mendapatkan undangan bisa submit langsung dokumen lelangnya. Oke, kita mulai dari fase administrasi CSMS. Tahap kaji resiko. Sekali lagi ini disusun oleh
pemilik pekerjaan atau perusahaan induk. Ya, perusahaan induk di mana dimulai dari kita susun keperluan peralatannya, potensi dari pekerjaan itu, apakah akan berdampak terhadap manusia, aset, lingkungan, dan citra perusahaan. Teman-teman mungkin familiar ya, 4 kategori di risk matrix. Manusia, aset, lingkungan, dan citra atau reputasi perusahaan. Kita sudah tahu di aktualnya beberapa kasus yang ada di Indonesia, perusahaan ketika pekerja perusahaan viral, ya kan dampaknya akan langsung ke perusahaan negatifnya. Maka itu tetap wajib dimasukkan dalam kaji resiko. Resiko yang perlu kita antisipasi dan tentukan mitigasinya. Terus semua pekerjaan yang dikontrakkan harus dikategorikan dalam satu tingkat resiko, rendah, menengah, atau tinggi. Pak, patokannya apa? Tentu adalah risk metric, ya kan? Metrik resiko. Masing-masing perusahaan mempunyai nilai risk metric yang berbeda. Nah kan, makanya tidak saya tunjukkan di risk metric ini karena nanti referensinya berbeda-beda. Jika misalkan di perusahaan saya saat ini itu sudah 5x5, 5 tingkatan severity dan 5 tingkatan probability atau kemungkinan terjadinya. Nah, nanti ini referensinya atau rujukannya apa saja sih Pak kaji risiko itu? Yang pertama adalah area kerjanya di mana? Apakah area kerja di dalam lingkup perusahaan sendiri, contohnya adalah di offshore, tidak berhubungan dengan yang lain, atau area kerjanya nanti akan berdampak ke lingkungan yang lain. Contohnya di sana adalah pengeboran di darat. Nah, kalau pengeboran di darat, efeknya akan langsung ke masyarakat, baik itu dimulai dari akses jalan ke kampungnya, ke desanya, terus ke lokasinya, nanti pembebasan lahan untuk lokasi pengeborannya, karena perlu pekerjaan ini. Juga termasuk dengan konstruksi. Konstruksi pun nanti juga ada membutuhkan efek ya kan lingkungan area kerja ini. Jadi selain UKL, UPL, AMDAL, nah ini juga kaji resiko dimasukkan juga potensi yang mengakibatkan pada lingkungan sekitar. Lingkungannya di sini yang dimaksud adalah masyarakat dan juga lingkungan hidup juga. Material dan peralatan yang digunakan, tentunya ini menjadi faktor yang menentukan resiko. Kenapa? Peralatan yang hand tool atau peralatan manual dengan tenaga kerja manusia akan memiliki risiko yang berbeda dengan material atau peralatan yang berupa mesin. Nah, itu juga akan menentukan tingkat severity atau tingkat keparahan risikonya. Terus potensi dari paparan bahaya ke area kerja, baik itu dari dalam area kerja maupun area lingkungan dari luarnya juga. Apa berarti di sini potensi paparan termasuk bahaya lingkungan, bahaya komunitas, betul. Jadi bahaya, maksudnya resiko komunitas adalah resiko misalkan LSM, terus organisasi masyarakat, belum juga kerugian yang nanti potensi ke orang rumah atau daerah yang di sekitar pekerjaan tadi. Potensi pemberitaan negatif. Loh Pak, kenapa ada aspek ini? Balik lagi ke metrik resiko, bagaimana ada reputasi perusahaan. Kita ketahui teman-teman beberapa kasus yang tadi saya sebutkan ada pemberitaan negatif. Nah, jangan sampai kontraktor yang nanti akan menjalankan perusahaan dan mengakibatkan kerugian atau kecelakaan yang dampaknya kepada pemilik pekerjaan atau usernya. Terus selanjutnya adalah potensi dari paparan bahaya ke semua personil. Tentunya adalah seberapa besar severity-nya. Kita tahu yang paling tinggi adalah ada multi fatality ya kan atau causalities. Kalau teman-teman ada tadi, apakah contohnya adalah bahaya risiko keracunan makanan, bahaya risiko ke bencana alam dan sebagainya. Nah, itu dimasukkan juga ke dalam faktor kaji risiko. SIMOPS dengan perusahaan lain. Untuk rekan-rekan yang baru mendengar istilah SIMOP atau simultaneous operation atau operasi bersama dalam beberapa pekerjaan di satu tempat atau satu lokasi kerja. Ini perlu. Kenapa? Karena jika misalkan ada beberapa aktivitas di satu lokasi yang sama, berarti diperlukan pengaturan jadwal kerja, pengaturan mitigasi kontrolnya secara bersama-sama karena ada bahaya dari pihak ketiga.
bukan orang ketiga ya teman-teman. Oke, terus pengalaman kontraktor. Wah, ini tentu sangat menentukan. Pak, kalau kontraktornya perusahaannya baru, terus belum pernah di bidang atau di jenis pekerjaan tersebut, apakah masih punya potensi untuk menang? Masih, rekan-rekan. Jadi di item atau misalkan elemen yang lain, elemen dalam CSMS atau SMK 3 itu ada nama elemen organization. Organization itu berisi orang-orang yang berada di dalam perusahaan. Itu menjadi penentu juga. Walaupun kontraktornya baru, tetapi misalkan isi orangnya, pekerjanya yang nanti akan diajukan untuk kontrak tersebut mempunyai kompetensi, pengalaman dan sertifikasi yang lengkap, nah itu menjadi pertimbangan juga penentuannya tadi. Oke, terus durasi pekerjaan. Nah ini juga menentukan kenapa resiko pekerjaan yang dengan jangka pendek tentu mempunyai resiko pekerjaan dengan pekerjaan yang jangka panjang. Misalkan durasi kontrak 3 bulan dengan durasi kontrak kerja 1 tahun, resikonya pasti akan lebih tinggi dengan yang 1 tahun karena durasi pekerjaannya lama, pekerjaannya banyak juga, sehingga potensi terjadinya insiden itu juga besar. Kita lanjut ke tahap selanjutnya atau tahap kualifikasi. PQ kalau teman-teman kenalnya prakualifikasi. Prakualifikasi adalah tahap yang terpenting karena barrier awal ketika mengundang calon peserta lelang, calon peserta tender, kontraktor yang akan mengikuti seleksi. Nah, ini dimulai dari awal ini, di mana klien atau pemilik pekerjaan akan memulai menseleksinya. Dimulainya dari apa? Yang pertama simple, kontraktor atau perusahaan tersebut sudah bersertifikat CSMS belum? Dari SKK Migas atau perusahaan yang memberikan tender atau membuka lelang tadi. Jika misalkan perusahaan tersebut masih masa berlaku masih ada, info aja rekan-rekan, sertifikat CSMS masa berlaku adalah 3 tahun. Jadi misalkan masa berlakunya pas waktu kualifikasi itu masih berlaku, itu tetap bisa dilanjutkan. Dan nanti verifikasi CSMS tambahannya kalau misalkan mau memperpanjang itu nanti berbeda lagi untuk kesempatan yang berbeda. Tapi ketika misalkan lelang ini di bulan Januari, sertifikat CSMS kontraktornya habis di bulan Maret, apakah masih tetap bisa mengikuti seleksi? Bisa, masih mengikuti daftar PQ awal, seleksi awal. Jika misalkan lolos dari CSMS tadi, sertifikatnya masih ada, maka langsung mereview administrasi. Administrasi di sini adalah untuk verifikasi lapangan. Apakah masih sama implementasinya, programnya, dan juga verifikasi dari aspek lain ya. Aspek lain di sini bukan hanya safety. Di tender itu ada namanya technical qualification-nya, masuk apa enggak, administrasi, izin perusahaannya ada apa enggak, wajib pajaknya ada apa enggak, terus dari komersil. Nah, komersil ini yang menentukan harga juga. Terus jika misalkan lolos semua verifikasi lapangan, peserta tender, calon peserta tender tadi bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya atau tahap selection. Tapi jika perusahaan tersebut belum memiliki sertifikat CSMS, maka calon peserta lelang atau calon kontraktor harus mengisi kuesioner atau daftar pertanyaan evaluasi PQ prakualifikasi. Jika lolos mendapatkan nilai minimum, maka bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu verifikasi lapangan. Loh, seperti yang dijelasin awal, ada juga kategori yang tidak memerlukan tahap prekualifikasi. Yang tadi saya bilang, berkualifikasi rendah atau sudah mempunyai sertifikat CSMS sebelumnya dan memiliki nilai yang baik yang di atas minimum yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, tahap kualifikasi sendiri itu ada 8 elemen yang wajib teman-teman siapkan sebagai calon peserta lelang. Nah, patokan nilainya pun ada dari 0, 4, 8, sampai 12. Ada juga yang memakai skema penilaian 0, 3, 6, dan 10. Nah, itu berbeda-beda untuk penilaiannya. Masing-masing ke referensi walaupun dengan 8 elemen yang sama karena sesuai dengan PTK 005. Oke, ini contoh saja, dan sekali lagi ini bukan di tempat perusahaan saya. Jadi di situ ada elemen
ada 8 elemen yang wajib kalian isi. Nah, bagaimana sih teknis pengisiannya? Terus ini masih memakai yang contoh yang lama sampai section 9. Nah, itu beberapa perusahaan atau bidder itu tidak memakai bahasa narasi. Ketika menjawab, cuman langsung itemnya apa dan seringkali ditulis silakan melihat folder A, silakan melihat folder B. Nah, itu membuat evaluator CSMS atau auditor sedikit kerepotan. Tapi jika misalkan rekan-rekan menjawab mengisi kuesioner dengan narasi dan ada referensi rujukan filenya namanya apa, dokumennya apa, itu akan sangat membantu dan akan mempercepat penilaian. Jika ingin tahu lebih, nanti ikuti pelatihan kompetensinya di K3 saja. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap selection. Tahap seleksi. Tahapan seleksi merupakan untuk memilih mitra kerja terbaik. Berdasarkan apa? Berdasarkan HSE plan. Nah, teman-teman, misalkan ada 4 calon peserta tender, dan yang kepilih atau yang lolos tahap PQ, prakualifikasi hanya 3. Jadi, yang bisa masuk ke tahap selection itu 3 perusahaan tadi. 3 perusahaan ABC contohnya. ABC ini wajib menyiapkan dokumen HSE plan. HSE plan yang nantinya akan dievaluasi oleh evaluator dari klien atau pemberi pekerjaan dengan minimum nilai 70% compliance. Jadi compliance ada standar HSE plan yang diminta oleh pemberi pekerjaan. Nah, di sini bisa lihat siklusnya. Pemberi pekerjaan ini ketika teman-teman sudah lolos, semua nanti akan memasukkan HSE plan dan akan dievaluasi. Setelah lolos evaluasinya dari segi HSSE, maka perusahaan akan 3 perusahaan contoh tadi bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Dari kalau misalkan HSE plan-nya tidak lolos di tahap selection, apakah akan lanjut ke tahap selanjutnya? Tidak, rekan-rekan. Jadi kalau misalkan HSE plan-nya kurang dari 70% dan karena itu namanya merit point, ada merit apa sih kategori penilaian, itu bisa saja tidak lulus jika misalkan nilai CSMS HSE plan-nya seleksinya rendah. Karena ada 3 yang lain. Jika misalkan HSE plan sudah lolos, nilainya lebih dari 70, maka akan diadu 3 item yang lain. Yang tadi saya bilang administrasi, teknikal, dan terakhir adalah dari segi harga. Kompetitif apa enggak? Kita akan cari harga yang paling rendah. Nah, jadi HSE-nya berarti cuma sampai tahap ini, benar. Jadi untuk rekan-rekan Departemen HSSE, nah selanjutnya tinggal ke marketing atau ke bahasa teknikal, lolos apa enggak. Tapi kalian juga kita harus menyiapkan HSE plan yang baik, yang memenuhi minimal adalah menyiapkan HSE plan yang sesuai dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Pak, HSE plan-nya ini apakah nanti harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan? Tidak. Jadi HSE plan-nya ini boleh dibilang HSE plan yang ngawang-ngawang. Jadi yang ngarang, yang disesuaikan. Karena apa? Spesifikasi HSE plan-nya kan teman-teman belum tahu nih. Yang diminta di Exhibit H atau Exhibit B yang ada di kontrak itu sudah seperti apa. Jadi kalian kita menyusun HSE plan yang mungkin paling spesifik yang sesuai dengan pengalaman kita, tapi belum spesifik sesuai dengan kontrak yang akan diberikan. Nah, di sini provide HSE plan for the work, but only in general and not specific for the work. Tapi kalau misalkan Pak, saya menyiapkan HSE plan-nya dengan detail, dengan yang boleh dibilang yang biasa standarnya kita, itu kan, yang lebih dari yang diminta, boleh nggak? Boleh. Bisa dibilang itu malah memperbesar persentase kemungkinan lolos karena di kategori penilaian C dan D itu nilainya adalah lebih dari 74 dan itu tentu akan membantu perusahaan pemenang atau calon pemenang tender untuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap award atau pemberian pekerjaan. Ini yang bilang tadi tahap selection untuk kategori resiko medium dan tinggi, kontraktor harus lulus tahap PQ dan menyiapkan HSE plan. Ada berapa elemen di HSE plan yang diminta? Ini adalah minimum ya. Sekali lagi adalah minimum. Dimulai tentu adalah dari leadership and commitment,
kebijakan, terus organisasi. Nah, Pak, kalau organisasi yang sering pengalaman itu kan orangnya berbeda, Pak, pas waktu pelaksanaan. Itu boleh nggak? Boleh. Sekali lagi, di sini adalah HSE Plan rencana K3L yang diajukan oleh calon pemenang tender. Nah, kan calon pemenang tender tadi. Jadi kalau misalkan nanti di organisasinya saat selection dan saat award akan berbeda, itu diperbolehkan. Tapi dengan justifikasi apa? Ya kan, karena yang diminta di sini atau HSE Plan yang di awal diajukan itu yang menjadi penilaian. Nah, nanti akan ada tahap penilaian lain jika teman-teman atau perusahaan merubah dari rencana kerja K3L yang diajukan tahap selection. Tapi secara legal itu memungkinkan dengan harus disertai justifikasi resmi dari pemenang tender. Oke, ini adalah 8 elemen HSE Plan yang minimum ada di dokumen HSE Plan diajukan dalam tahap selection. Terus dari tahap selection nanti teman-teman akan diumumkan pemenang lelang atau pemenang tender. Siapa yang menang berdasarkan dari penilaian HSE Plan, administrasi, technical, dan marketing atau dari biayanya, dari budgetnya yang sesuai masuk dengan harga terendah. Oke, selanjutnya tahap penilaian sebelum bekerja. PSB atau lebih dikenal dengan pre-job activity. Pre-job activity ini memastikan kajian risiko dijalankan dan aspek lainnya dikomunikasikan. Ini adalah ilustrasinya teman-teman, setelah kontrak mendapatkan kontrak, si kontraktor wajib melakukan kick-off meeting, jadi sebagai tanda awal implementasi pelaksanaannya. Terus setelah itu akan dilakukan audit berdasarkan checklist PJA atau CSMS penilaian sebelum bekerja. Jika misalkan tidak ada isu, maka pekerjaan bisa dijalankan atau dimobilisasi, personil, peralatan, dan sebagainya. Tapi jika misalkan masih ada requirement yang masih belum terpenuhi oleh pemenang tender, maka harus disiapkan dan balik lagi ke tahap awal untuk dipastikan atau evaluasi. Oke, pre-job activity sendiri itu dari ada awal kick-off meeting, nanti ada pre-mobilization meeting, dan juga nanti ada tahap mobilization. Nah, ini contohnya atau siklus yang tadi. Jika misalkan premobilisasi di audit sudah lengkap, maka bisa melakukan mobilisasi atau penggerakan semua sumber daya ke lokasi kerja. Nah, kan? Jika misalkan masih ada yang belum sesuai dengan requirement, maka harus dilengkapi sampai semua terpenuhi. Aspek apa saja, Pak? Selain aspek HSSE di pre-job activity ini, itu mencakup semuanya, termasuk juga dari technical, ya kan, engineeringnya, terus peralatannya, instalasinya udah lengkap apa belum. Nah, kalau untuk di migas, nah, itu juga sama. Selain kompetensi personil, sertifikasinya juga sertifikasi untuk peralatan. Sudah lengkap apa belum? Izinnya sudah ada apa belum? Ya kan? Nah, itu wajib dijalankan, diaudit. Jika sudah terpenuhi, maka kita bisa lakukan mobilisasi. Sebelum mobilisasi, itu ada kick-off meeting untuk persiapan yang dilakukan oleh kontraktor. Kedua adalah site verification dan auditnya untuk menjamin kontraktor pelaksana pekerjaan sudah siap, readiness-nya sudah 100%. Terus dalam kick-off meeting tadi, siapa sih yang wajib ikut? Teman-teman, di sini dalam kick-off meeting itu wajib ada atau dihadiri tentunya adalah pimpinan tertinggi perusahaan, termasuk juga pelaksana pekerjaan atau project management teamnya tadi, terus kontraktor topnya juga, termasuk semua level personil, baik itu dari pelaksana, supervisor, dan subkontraktor. Nah, yang disampaikan dalam kick-off meeting itu apa? Jadi, requirement dari HSE kontraktor, juga rencana kerja HSE dari kontraktor, kaji resikonya, KPI, Key Performance Indikatornya, dan Emergency Response Prosedur. Nah, ini wajib disosialisasikan ke pekerja termasuk ke manajemen sebelum pekerjaan berlangsung atau sebelum mobilisasi. Ya kan? Terus di tahap penilaian sebelum bekerja ada verifikasi lapangan atau audit. Nah, ini dilakukan oleh klien atau pemberi kerja. Tadi sekali lagi memastikan semua aspek dari peralatan dan material, personil, terus kayak logistik, terus kalau di kita di tempat saya termasuk juga marine vessel.
untuk kapal, untuk akomodasi, dan yang lain-lain. Kalau untuk di migas yang lain gimana Pak? Misalkan contoh di darat, sama site office, kantornya, kendaraannya harus diinspeksi juga. Baik itu kendaraan operasional, kendaraan logistik material, juga untuk operasional yang penunjang lainnya. Termasuk juga mesin kopi. Mesin kopinya udah ada apa belum sesuai dengan kontrak yang diminta, ya kan? Terus dari misalkan semua sudah sesuai dengan permintaan requirement tender, maka pekerjaan bisa mulai dijalankan. Kontraktor sudah mulai mobilisasi material dan personil. Izin Bapak untuk penyampaian materi kurang 5 menit lagi. Oke, siap. Kita speed up. Terima kasih Mbak Farah. Jadi ini adalah contoh checklistnya teman-teman untuk tadi ke penilaian sebelum bekerja. Selanjutnya kita ke working in progress atau penilaian saat pekerjaan berjalan atau audit 3 bulanan. Kalau misalkan di beberapa perusahaan ada 3 bulanan, ada 6 bulanan. Yang diaudit apa? Ya tadi akan dinilai atau dievaluasi HSE plan-nya. Key performance indikatornya sudah tercapai apa belum? HSE performance-nya sudah bagus apa belum? Jika terjadi adanya insiden atau belum mencapai target, maka perlu adanya evaluasi dan nanti akan dicatat ke form mitigasi atau form monitoring kelanjutannya. Nah, nanti ada gap-gap ini yang menjadi catatan. Jadi baik itu bukan hanya dari progres pekerjaan, juga dari performa yang lain. Contoh teman-teman banyak sekali di lapangan promosinya kurang, di posternya kurang, meetingnya tidak dijalankan sesuai dengan rencana kerja di HSE plan yang harusnya ada harian, mingguan, bulanan, ternyata bulannya tidak dijalankan atau meeting P2K3-nya tidak ada. Nah, itu menjadi rekomendasi yang menuju perbaikan. Untuk penilaiannya gimana? Nah, untuk penilaian berjalan ada penilaiannya. Jadi ada 32 elemen yang wajib kalian isi, requirement-nya dari nilai 0, 4, 8 sampai 12 atau 0, 3, 6 dan 10. Nah, itu tergantung pemenuhannya. Yang terakhir kita ke tahap evaluasi atau penilaian akhir. Ini juga menentukan teman-teman. Walaupun nanti WIP-nya bagus, final evaluasinya terjadi misalkan amit-amit ada insiden di akhir pekerjaan atau misalkan progresnya molor, pekerjaannya mundur, tidak sesuai target. Nah, itu menjadi penilaian juga dalam final evaluation. Dan justru ini adalah tahap yang paling penting. Kenapa? Karena laporan dari penilaian hasil evaluasi penilaian akhir ini yang nanti akan dimasukkan ke database atau CIVD-nya SKK Migas kalau di hulu migas. Kalau misalkan di migas yang lain ini pun menjadi referensi. Misalkan di kilang itu pun jadi referensi. Di hilir tuh sebelumnya nih SK kontraktor ini ada insiden nggak? Penilaian CSMS-nya berapa di final evaluation-nya? Jika di sini penilaian evaluation-nya rendah, masuk kategori merah, biasanya tidak akan diundang lagi untuk tender selanjutnya ataupun masuk daftar blacklist untuk pemenang atau peserta tender yang lain. Jadi demikian teman-teman tahapannya tadi. Jadi ada 2 fase atau 2 tahap CSMS, fase administrasi dan fase pelaksanaan, di mana ada 6 siklus dalam CSMS, di mana masing-masing mempunyai kuesioner. Untuk kali ini kuesionernya tidak saya tampilkan dan nanti akan ditampilkan di kelas yang lain untuk sertifikasi yang tentunya akan dilaksanakan oleh PT K3 Sarana Raharja atau PT K3 saja. Demikian, semoga bermanfaat. Jika misalkan ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, bisa nanti dipimpin oleh Mbak Farah sebagai moderator. Silakan Mbak Farah. Untuk menjaga keselamatan aset perusahaan diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki lisensi yang sesuai standar. Hal ini tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga investasi dalam keberlanjutan dan keamanan perusahaan Anda. Demi menjawab kebutuhan itu, hadir PT K3 Sarana Raharja, mitra terpercaya dalam pelatihan dan konsultasi profesional. Kami membantu Anda mencapai standar terbaik melalui sertifikasi K3 yang sesuai dengan regulasi BNSP, Kemnaker, dan LSK.
Moto perusahaan kami utamakan ibadah dan keselamatan dan kesehatan kerja. Kami berkomitmen untuk tidak hanya meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kerja, sistem dan pendukungnya, tetapi juga memastikan bahwa aspek spiritual dan keselamatan kerja selalu menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitasnya. Mengusung slogan mantap yang merupakan singkatan dari Mitra yang Amanah, Transparan, Adaptif, dan Profesional, PT K3 Sarana Raharja hadir dengan komitmen kuat untuk memberikan pelayanan terbaik di setiap langkah. Lokasi kantor kami tersebar di berbagai kota di Indonesia, yaitu Surabaya, Jawa Timur, Lahan, Sumatera Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Memastikan kami dapat menjangkau dan memberikan layanan optimal di berbagai wilayah untuk Anda. Ayo, jadilah pionir dari perubahan dan keselamatan. Bergabunglah bersama kami, PT K3 Sarana Raharja. Oke, terima kasih Pak. Ini udah mulai banyak nih Pak yang bertanya. Ada yang bertanya lewat Q&A. Di sini saya bacakan ya Pak. Untuk yang pertama dari Murdi Harso Murdi. Di sini saya mau tanya terkait penggunaan APD wajib tambahan saat filling chemical. Untuk filling amonia cair dengan konsentrasi 20%, apakah menggunakan full mask merek 3M sudah cukup? Nah, Ini di bisa kolom pertanyaan di menjawab mana ya? Kok saya belum ada ya, Mbak? di Q&A Pak. Oh, jadi, nah ini saya agak-agak, ini kayaknya ranahnya ke APD tambahan saat filling chemical. Untuk filling amonia cair dengan konsentrasi apakah menggunakan full mask merek 3M sudah cukup? Nah, oke. Jadi teman-teman, ini terima kasih Kang Murdi sudah bertanya. Baik, teman-teman, ada beberapa hal sebelum kita menentukan mitigasi untuk APD. Apa? Kita lihat hierarki kontrol resiko, yaitu dimulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, rekayasa administrasi, terakhir adalah APD. Tentunya APD ini adalah hanya mengurangi efek paparan, efek terhadap kitanya atau pekerjanya tanpa menghilangkan bahayanya atau resikonya tadi. Jadi hanya mengurangi efeknya. Nah, jika misalkan chemical ini efeknya korosif atau misalkan efeknya juga selain korosif juga ada poison atau beracun, itu disesuaikan. Tingkatnya seperti apa? Selain APD masker, tentunya ada tadi material safety data sheet. Bagaimana ketika penanganannya? Penanganan ini harus dengan apa? Apakah boleh dengan tangan kosong? Apakah harus dengan alat bantu tambahan? Alat bantunya seperti apa? Handlingnya apa sehingga tidak langsung terpapar. Contoh misalkan chemical handling pas waktu filling akan ada uap yang terbuka atau uap yang terurai. Nah, bagaimana meminimalisir uapnya? Baik itu misalkan ditambahkan mitigasi ada exhaust atau blower, blower untuk mengurangi paparan uap tadi ke manusianya, atau bisa langsung lokalisir dengan cara cover agar uap itu tidak ke paparan ke manusianya sebelum kita menggunakan APD. Jadi APD sekali lagi adalah tindakan terakhir untuk mengurangi efeknya. Selain itu, selain masker, tentunya kalau masker 3M atau misalkan masker N95 itu mau tidak mempunyai filter. Jadi sehingga paparan langsung uapnya, chemicalnya akan bisa langsung ke orang dan itu tentu tidak efektif. Demikian Mas Murdi, semoga membantu. Silakan Mbak Farah, Pak lanjut. Oke, di sini karena ini banyak ya Pak yang bertanya, saya izin membacakan pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Feby Prambana. Izin bertanya, jika sebuah kontraktor sudah memenangkan tender dan juga pekerjaan sudah berjalan, namun di tengah pekerjaannya terjadi permasalahan atau hambatan dalam pekerjaan sehingga mengakibatkan kerugian secara aset dan lingkungan kerjanya, apakah memungkinkan perusahaan tersebut di blacklist untuk tender berikutnya? Baik, terima kasih Mas Feby. Jadi ini memang pernah kejadian dan mungkin juga ada beberapa kasus yang sama ketika pelaksanaan pekerjaannya berjalan,
si kontraktor atau subkontraktor pelaksana pekerjaan itu mengalami kerugian karena beberapa hal. Dan jika misalkan hal ini berarti tentunya itu melanggar atau tidak sesuai dengan kualifikasi atau requirement yang diminta di dalam kontrak. Apakah akan di blacklist? Tentu. Jika misalkan si perusahaan ini tidak bisa memenuhi requirement atau target dari pekerjaan yang diberikan. Yang paling awal itu tidak akan langsung blacklist. Yang pertama akan dibantu dengan meeting koordinasi. Apa masalahnya? Terus dicari mitigasinya bersama sehingga kenapa? Ketika kontraktor rugi, ketika kontraktor tidak bisa menjalankan tugasnya, peranannya sebagai kontraktor, akan berefek ke pemberi kerja atau perusahaan. Perusahaan juga akan mengalami kerugian. Sehingga untuk mencegah itu, perusahaan akan membantu kontraktor untuk tetap hidup atau bahasanya di sini tetap menjalankan kewajibannya. Jika misalkan perusahaan ini tetap tidak bisa, perusahaan kontraktor atau misalkan kontraktor akan mendapatkan surat peringatan pertama dari perusahaan pemilik pekerjaan atau user. Setelah surat peringatan tidak juga ada perubahan, maka akan dikenakan penalti. Penalti secara hukum itu wajib ada denda. Nah, di penalti ini baik secara denda ataupun nanti bisa pengurangan pembayaran atau penundaan pembayaran invoicingnya. Jika misalnya perusahaan ini benar-benar sudah tidak bisa menjalankan, perusahaan itu wajib mengeluarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi si kontraktor jika perusahaan tidak bisa melanjutkan kewajibannya dan perusahaan akan segera boleh dibilang pilot atau mengundurkan diri, dan itu tentunya akan berefek panjang. Selain kena penalti secara legal, secara kontrak karena ketidakmampuannya menyelesaikan kontrak kerja, kedua juga akan masuk daftar blacklist atau daftar kontraktor yang tidak direkomendasikan selanjutnya. Nah, demikian semoga menjawab Mas Feby. Saya kembali Mas Farah. Mbak Farah, maaf. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini mungkin karena kita ada keterbatasan waktu, kita tutup sesi tanya jawabnya setelah 2 pertanyaan terakhir ini ya Pak. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Fardi. Bagaimana jika standar K3 tidak diterapkan karyawan luar? Ini ada di sesi di Q&A. Bagaimana jika standar K3 tidak diterapkan karyawan luar? Karyawan luar ini maksudnya kontraktor atau subkontraktor ya. Baik, balik lagi tadi adalah di dalam CSMS ada namanya verifikasi lapangan dan juga audit kuesioner dari penilaian berjalan. Jika misalkan ada temuan implementasinya tidak sesuai, itu tentunya akan menjadi catatan untuk tindakan perbaikan. Jika misalkan tindakan perbaikan ini tidak bisa diperbaiki, efek jangka panjangnya penilaiannya akan turun atau tidak sesuai ekspektasi dan nantinya akan masuk ke daftar CSMS yang ditunda atau masuk kategori CSMS merah, di mana selanjutnya tidak akan mendapatkan undangan untuk mengikuti tender selanjutnya. Itu jangka panjangnya. Jangka pendeknya yang paling awal jika misalkan ada program yang tidak berjalan selain penentuan itu nanti akan mendapatkan surat peringatan atau email atau teguran dari perusahaan si pemilik pekerjaan terhadap kontraktor tadi, di mana tidak izin Pak, ini mic-nya ke mute. Apa nih? Ya Allah, saya lupa. Oke, mohon maaf sebelumnya teman-teman. Jadi izin Mbak Farah, ini sekaligus saya menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Karena pertanyaannya sama nih. Yang pertanyaan Mas Destia. Baik, Pak. Jadi oke, izin ya. Jadi saya sekalian juga pertanyaan tadi, jika misalkan implementasi K3-nya tidak berjalan oleh karyawan luar atau kontraktor. Dan ini pertanyaannya Mas Destia adalah jika HSE plan implementasi di lapangannya berbeda. Oke, ada jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya perusahaan pemilik pekerjaan akan melakukan audit penilaian berjalan atau work in progress. Di situ akan ditemukan jika misalkan ada gap ketidaksesuaian implementasi dari HSE plan atau performance-nya tidak tercapai. Jangka pendeknya akan mendapatkan teguran atau misalkan peringatan terhadap kontraktor untuk segera
melakukan program-program yang belum tercapai implementasi atau targetnya performance-nya. Jangka panjangnya dari penilaian CSMS WIP yang tidak memenuhi kualifikasi requirement standar, maka akan menjadi referensi penilaian akhir. Jika penilaian akhirnya rendah, tentunya kontraktor ini akan mendapatkan CSMS yang nilainya juga rendah. Jika masuk ke CSMS Final Evaluation rendah, akan masuk kategori kontraktor dengan CSMS kategori merah. Selanjutnya tidak bisa mengikuti lelang yang akan diadakan selanjutnya oleh perusahaan tadi. Jadi tidak akan ada kesempatan untuk mengikuti tender atau lelang selanjutnya. Itu jadi jangka panjangnya. Nah, jangka pendeknya tadi dari audit, inspeksi lapangan akan mendapatkan teguran untuk segera menjalankan program yang ada di HSE plan tersebut. Saya kembalikan ke Mbak Farah. Suara saya masih ada? Aman, Pak. Oke, karena waktu kita sudah habis, di sini kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Fandi atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Mungkin ada sepatah dua patah kata sebelum kita tutup acara ini, Pak Fandi. Oke, sebentar Mbak, izin mungkin barangkali 5 menit untuk menjawab, ada pertanyaan yang menarik sih soalnya nih. Bolehkah diizinkan Pak Wawan, Mbak Farah di kolom chat? Oh, boleh Pak, silakan Pak. Oke, ada pertanyaan dari Pak Nanang. Berapa kriteria yang CSMS di migas itu dan siapa yang menilai lulus tidaknya CSMS? Oke, teman-teman. Di migas atau SKK migas, CSMS evaluator itu ada isinya orang-orang yang sudah mengikuti pelatihan CSMS, di mana itu pelaksananya belum tentu yang membuka lelang tender, Pak. Contoh, jika misalkan pelelang tendernya adalah Pertamina Hulu Energi, Pertamina Hulu Energi mendaftarkan ke SKK, maka nanti akan ada pembukaan lelang. Kontraktor akan mengirimkan link mengisi daftar CSMS dan dokumennya. SKK Migas akan memberikan, mereka punya otoritas siapa yang menjadi evaluatornya. Apakah pihak ketiga di luar Pertamina Hulu Energi, apa di dalam orang Pertamina Hulu Energi. Nah, nanti sertifikasi atau misalkan si auditor evaluatornya akan memverifikasi dokumen yang disubmit berdasarkan kuesioner atau minimum nilai yang diminta oleh SKK Migas di prosedurnya. Jadi itulah namanya CSMS evaluator, Pak. Dia yang akan menentukan. Contoh aktual di lapangan, saya pengalaman, saya mempunyai sertifikat CSMS evaluator, saya menilai salah satu perusahaan. Saya akan memberikan nilai minimum, misalkan hasil verifikasi. Itu belum tentu langsung lulus, Pak. Untuk menjaga asas keadilan, nanti akan ada namanya verifikator dari pihak ketiga, dari SKK Migas atau KKS lain, perusahaan yang lain. Perusahaan lain ini akan menilai evaluasi saya itu dilakukan objektif apa tidak. Jika misalkan verifikator ini menilai evaluasi saya objektif dan sesuai dengan standar, maka baru kontraktor tersebut dinyatakan lolos CSMS dan mendapatkan sertifikat. Jadi demikian Pak Nanang, semoga menjawab. Oke, terima kasih Mas Fandi. Terima kasih Pak Nanang. Baik, terima kasih Pak Nana atas pertanyaannya dan Pak Fandi. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3.34, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Mungkin dari Pak Fandi ada dua patah kata sebelum kita akhiri sesi diskusi kali ini. Baik, terima kasih Mbak Farah. Ini yang sudah saya siapkan sebagai closing remark. Semoga juga jadi jadi catatan bersama dan membuat rekan-rekan terutama teman-teman HSE itu merasa tidak insecure lagi. Bagaimana sistem manajemen tidak akan berjalan dengan baik dan efektif tanpa adanya konsistensi implementasi dari semua lini. Komitmen dari seluruh stakeholder agar tujuan utama dari sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja bisa tercapai. Dimaksud ini semua adalah masih banyak di lapangan teman-teman HSE memikul semuanya sendirian, mempunyai beban tanggung jawab untuk implementasi K3. Jadi K3 tidak akan berjalan dengan baik
Insiden tidak bisa dicegah jika semua hanya mengandalkan personil K3. Diperlukannya komitmen bersama dari puncak pimpinan perusahaan sampai karyawan pelaksana pekerjaan agar sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja bisa berjalan dengan baik. Demikian, Mbak Farah. Untuk menjaga keselamatan aset perusahaan diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki lisensi yang sesuai standar. Hal ini tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga investasi dalam keberlanjutan dan keamanan perusahaan Anda. Demi menjawab kebutuhan itu, hadir PT K3 Sarana Raharja, mitra terpercaya dalam pelatihan dan konsultasi profesional. Kami membantu Anda mencapai standar terbaik melalui sertifikasi K3 yang sesuai dengan regulasi BNSP, Kemnaker, dan LSK. Moto perusahaan kami utamakan ibadah dan keselamatan dan kesehatan kerja. Kami berkomitmen untuk tidak hanya meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kerja, sistem dan pendukungnya, tetapi juga memastikan bahwa aspek spiritual dan keselamatan kerja selalu menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitasnya. Mengusung slogan mantap yang merupakan singkatan dari Mitra yang Amanah, Transparan, Adaptif, dan Profesional, PT K3 Sarana Raharja hadir dengan komitmen kuat untuk memberikan pelayanan terbaik di setiap langkah. Lokasi kantor kami tersebar di berbagai kota di Indonesia, yaitu Surabaya, Jawa Timur, Lahan, Sumatera Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Memastikan kami dapat menjangkau dan memberikan layanan optimal di berbagai wilayah untuk Anda. Ayo, jadilah pionir dari perubahan dan keselamatan. Bergabunglah bersama kami, PT K3 Sarana Raharja.